nggak sih menghadapi situasi bungkus perbungkusan gitu, menghadapi cowok-cowok gitu? Oh sorry, kalau bungkus perbungkusan kita nggak pernah tuh Der, nggak Tapi pernah. ada yang ngegrit lo? Kalau mepet-mepet ada, nggak dipungkiri dong. Kalau di Iya, klub iya. kan kadang kita ke dance floor-nya kan mepet-mepet pasti. Cuma ya pokoknya kalau pesan gue kalau ketika lo di klub sebisa mungkin even lo tipsy ataupun jangan sampai blackout banget sih guys, karena kalau misalnya takut lo dibungkus sama om-om. Hai guys, Nona Yulai di sini, kembali lagi di Kepus, di Kehidupan Kampus, tentunya hanya di Synthesis Channel. Kali ini kita kedatangan tamu yang super wow, WOW banget, yang diincar-incar oleh mahasiswa ya tentunya ya. Cindo-cindo Jaksel, boleh lah ya kita panggil aja langsung. Ini dia, Cece Mangga 2. Silakan. Halo, hai. By the way boleh, gue manggilnya apa ini? Angel boleh? Angel ya, Kak Angel. Oh iya. Okay. Troy Sivan nggak? Enggak sih. Oh enggak ya, Angel aja jadi. Iya, bisa dipanggil Angel juga kok. Oh Angel aja. Boleh dong, langsung diperkenalkan. Halo guys, nama gue Tina Angela Putri. Sebelumnya gue sangat berterima kasih karena berkesempatan hadir di Synthesis Channel ini. Videonya tuh yang sangat menginspirasi ya. Beberapa video tuh gue udah tonton sih, sangat menginspirasi bagi mahasiswa-mahasiswa yang ada. Kemudian Thank you loh. iya, hostnya juga cantik gitu, Thank you. lucu. Narasumbernya juga ya, tentunya spektakuler. Ya gue sangat berterima kasih sih udah diundang di sini, dan mungkin kita bakal sharing kegiatan-kegiatan apa yang biasa gue lakuin gitu. Kegiatan tentunya di Kepus, Kehidupan Kampus, yang sangat identik dengan Synthesis Channel ya nggak? Benar. Tapi biasanya ini Kak Angel ini dipanggilnya emang Angel atau ada nama lain? Oh enggak. Atau dipanggil Putri? Karena nama gue kan Ayatina Angela Putri, jadi biasa dipanggil Ayatina atau Angel atau misalnya Ci gitu. Karena gue ada campuran Cina sama Jawa sih. Oh iya lo. Iya. Oh Cina Jawa. Jawanya di mana? Kalau Jawa itu nyokap Purwokerto sama Kebumen. Kalau bokap Oh. emang Cina gitu. Oh Chinese, asli Chinese. Jadi dipanggilnya kakak. Cece Ayah atau kakak Ayah? Cici Angel biasanya, kalau di keluarga manggilnya Cici Angel. Oh jadi Cici. Oke. Tergantung orang manggil gue apa sih, gue enak aja. Kalau ini berapa Ci? Oh bener. Oh masuk. Bercanda ya, sorry. Tiga. Oh bener, Alperkakas. Oke. Kita langsung aja nih, kita masuk ke topik Kepus, Kehidupan Kampus. Lalu kesibukannya kuliah, kerja atau apa? Kebetulan kesibukan gue emang lagi kuliah, mau sempro sih. Semoga aja ya bisa. Congrats ya, mau sempro ya. Kemudian selain kegiatan sempro itu, gue ada kerja juga di kantor, ya perusahaan keluarga lah. Oh iya, enak. Yang bergerak juga satu bidang sama gue, yang gue ambil nih, jurusan yang gue ambil gitu. Oh lo ngambil jurusan apa di kampus? Jurusan hukum. Wow, ternyata Cece ini sangat menginspirasi ya masuk hukum ya. Calon-calon Kakak Najwa Shihab ya. Calon-calon pengacara. Ya, tapi lo nih di hukum itu kan setahu gue dibagi dua nih, ada yang notaris, ada yang lawyernya gitu kan. Lo sendiri minatnya di mana? Kalau gue lebih ke lawyernya sih. Lo ngambil pengacaranya. Ini lo udah mau sempro? Udah sempro? Semoga. Menuju sempro. Oh menuju sempro. Semoga sih tahun depan ya. Lulus?
sempro dulu. Sempro dulu, baru lulus. Bener. Amin. Kita doakan ya, semoga Cece Thank you ini loh, thank you. lancar sempronya gitu. Tapi lo ini sempro-sempro ada kesulitan gak sih? Ya mungkin Menuju sempro, sorry. ada, karena kesibukan yang gue jalanin kan bukan di kampus doang gitu kan. Karena ada kesibukan-kesibukan lainnya yang kayak gue harus ke kantor, terus udah gitu kayak ya kegiatan-kegiatan lainnya lah gitu. Jadi terfokus gue tuh nggak ke sempro doang gitu, tapi karena itu tanggung jawab, jadi ya harus dijalanin lah dengan enjoy. Oke. Banyak kan nih kita generasi sandwich. Lo tau generasi sandwich Tahu gak? dong, Ya kan? juga. Ya kan? Generasi sandwich ini yang split waktunya untuk kerja dan kuliah. Ya kan? Lo tuh bentrok gak kerja sama kuliah? Sebenarnya kalau biasanya bentrok, cuma karena gue kerjanya santai, jadi nggak terlalu yang bermasalah di bentroknya itu sih, karena gue bisa bagi waktunya aja. Oh, oke. Karena kan nggak harus dituntut untuk kerja yang Senin sampai Jumat harus masuk gitu ya. Kebetulan juga perusahaan keluarga lah, jadi oke lah, keluarga masih bisa toleran untuk lo fokus kuliah juga karena gitu. gue harus difokuskan untuk ya udah lo lulus dulu aja deh gitu. Oh, oke. Sambilan belajar sih kalau di kantor tuh. Ini kan nanti setelah lo lulus di tahun depan, Iya. amin, kita doakan ya, Iya, thank you. menjadi Ayatina Angela Putri sarjana hukum SH ya. Bener. Lo ngambil pengacara. Iya. Itu setahu gue ketika lo ingin memasuki penasehat hukum, terjun di pengadilan lah, itu kan lo harus sekolah lagi 1 tahun ya? 2 tahun. 2 tahun? Iya. Lo akan ngambil sekolah itu? Itu wajib sih untuk lo beracara. Hmm. Jadi kalau misalnya lo udah lulus nih, nah lo harus ambil PKPL lagi untuk beracara, biar lo bisa oke. sidang-sidang gitu. Aha. Karena setelah itu harus ada izinnya dulu nih, ada sertifikatnya untuk lo bisa oh yaudah nih SH dan lo bisa beracara di pengadilan-pengadilan. Kayak izin kuasa hukumnya gitu ya? Iya betul. Oh, oke. Kantor lo itu juga bergerak di bidang hukum, as a notaris atau ya udah lo ngambil yang pengacara gitu? Kebetulan kantor gue ini bergeraknya di bagian pajak, pilot juga, kemudian hukum juga iya gitu. Jadi ya kita mencakup aja sih apa yang menjadi cuan. Gitu. Oh, Karena kan kalau Cina itu kan harus cuan gitu kan. Iya. Kita nggak rasis ya guys, kita nggak rasis ya. Karena memang gue akui sih kalau untuk kerja di perusahaan yang Chinese kita no rasis ya. Memang dia tuh kerjanya tuh benar-benar proper banget sih, benar-benar lo harus tepat waktu. Hampir-hampir sama kayak kerja di perusahaan Jepang. Benar lo harus tepat waktu, lo juga kerja harus cepet, teliti gitu. Karena gini, kalau Cina itu kan etosnya kayak kerja cuan dan lo harus disiplin gitu. Iya. Dan kalau misalnya contoh deh hal kecil nih ya, hal kecilnya itu ketika misalnya lo masuk kantor. Iya. Kantor di perusahaan Cina gitu. Sorry, gue agak ini. Dia tuh sangat disiplin untuk waktu. Betul. Itu Iya, benar-benar. Karena biasanya kayak keluarga gue nggak suka sih orang-orang telat yang kalau misalnya kerjanya telat atau dia tuh harus yang etos kerja gitu. On time lah. On time. Iya, disiplin. Benar. Ya kayak emang semua orang harus disiplin sih. Dan terutama di perusahaan Jepang dan di semua perusahaan sih, no hard feelings gitu. Tapi kalau pandangan orang-orang, ini kita nggak rasis, maksudnya karena gue Cindo nggak gitu ya guys. Jadi kalau misalnya perusahaan gue ini, kan biasa orang-orang itu mandang Cina itu harus yang apa ya, galak, terus pelit atau apapun itu. Tapi kalau untuk prinsip keluarga gue gini, ketika lo kerja lo bagus, kerja lo benar, itu ada nilai plusnya banget nih buat lo nih, nilai plus banget gitu. Nah justru kita di situ ngelihat oh kerja lo bagus gitu, entah dinaikkan gaji atau apapun itu nanti dari balik lagi ke kebijakan kitanya kayak gitu kan. Tapi kita tuh ya gimana ya? Karena biasanya kan orang-orang ngeliatnya Cina nih pelit banget gitu kan. Nggak semuanya guys Cina itu pelit. Nah ya, tuh diingat ya. Nggak semuanya Cina itu pelit. Oke lah, kita udah bahas kerja, kita bahas kampus dulu nih. Lo di kampus itu ngikutin kegiatan? Gue sempat masuk BEM. Wow, keren. Tapi karena ada sedikit trouble yang apa ya, gesekan yang nggak masuk untuk
dipertemukan lagi nih, dipersatukan lagi dalam masalah tersebut gitu. Akhirnya ya udah, gue milih mundur aja gitu, dan gue lebih fokus untuk kegiatan kuliahnya. Jadi gue masuk kampus itu kegiatan BEM-nya mungkin hampir 1 tahun lebih dikit lah. Habis itu gue mengundurkan diri untuk nggak ikut kegiatan tersebut lagi. Karena ada perkezikan itu tadi. Iya. Oke. Selain kegiatan kampus, lo ada kegiatan lain nggak selain kegiatan tadi BEM, terus juga kerja mungkin, atau lo ada kegiatan luar dari kampus? Ada? Rata-rata mahasiswa mungkin kegiatannya pulang kampus. Oh gini, kita bahasnya gini. Maksudnya gue gini guys, kayak misalnya kegiatan mahasiswa nih, kalau misalnya siang mungkin oke lah, pulang kampus kita nge-mall atau enggak nge-cafe, ngopi gitu kan. Tapi kalau misalnya kegiatan malamnya itu nih yang bahaya nih. Aduh. Benar. Kalau misalnya habis dari kampus tiba-tiba ada callingan. Halo, lagi di mana gitu. Mau nggak mau gas gitu guys. Bener. Oh, ternyata selain anak kegiatan kampus yang kita sebut kegiatan dunia malam lah ya. Bener. Lo juga ngopi juga? Kopi dong. Oh, Pecinta kopi. Ya. Oh, sangat-sangat pecinta kopi. Sangat Sangat pecinta kopi. Biasanya lo pesen apa sih kalau di coffee shop atau kopi? Kadang americano kan kayak, jadi gini, ada ceritanya kenapa gue bisa suka sama kopi gitu ya. Oh, boleh di-sharing, boleh. Jadi first time gue kenapa bisa suka kopi, awalnya gue nggak ngopi guys. Kemudian gue ketemu lah sama temen gue ini. Oh ya. Gue yang kemudian dia intens untuk ajak gue ngopi, terus dia memperkenalkan kopi ke gue, dan kemudian ya udah dari situ gue mulai suka gitu. Ditambah ada modusnya dikit sih, kayak untuk jangan lo naksir juga sama temen lo. Tapi nggak naksir yang gue harus dapet nih orang nih, nggak kayak gitu, karena gue nggak seambis itu untuk mendapatkan cowok gitu. Oh iya. Jadi kayak misalnya kalau ngajak ngopi ya udah, kebetulan karena tugas kita banyak, sama-sama kita beda kampus, emang sama-sama beda kampus, kemudian dia untuk mengerjakan tugas nih, gue juga ada tugas, jadi kenapa nggak kita bareng aja gitu di coffee shop untuk mengerjakan tugas tersebut gitu. Dari situ gue tertarik untuk memulai usaha kopi juga. Sempat waktu itu gue pengen buka usaha kopi, tapi karena ya balik lagi di awal, karena kita kita kuliah, terus bentrok sama kerja juga, jadi kita nggak dapat waktu untuk berbisnis ke arah kopi yang benar-benar kita tekunin banget. Oh, oke. Terus lo ngomongin kopi, lo pernah dengar Coffee Beer gak? Bener, Pernah. Di sini nih, di Coffee Beer dulu, kita tuh punya 3 varian rasa. Oh iya. Lo pernah cobain Coffee Beer 3 varian rasa gitu, udah pernah belum? Belum. Karena yang gue rasain ya coffee beer yang ada di biasanya aja gitu. Oh gitu. Oh, selalu pesennya Coffee Beer. Kalau lagi mood aja sih. Oh, gini. Jadi di sini gue ada Coffee Beer, bisa dibeli Coffee Beer dulu. Di sini kita ada 3 rasa. Ada rasa yang pernah ada Sarsapila sama Coffee Beer yang sering orang coba, yang sering orang beli lah gitu. Tapi gue pengen banget nih lo cobain si Sarsapila. Ini Sarsapila menurut gue sih the best banget. Dia punya aromatik dan autentik sendiri gitu. Oke, sebelum lo minum Coffee Beer lo harus netralisir dulu dong. Kan lo pecinta kopi, jadi lo harus tahu rasanya kayak apa. Oke ya, kita coba ya. Boleh. Oh, silakan. Nah, langsung aja cheers dulu ya. Cheers. Ini mineral water, jadi kurang suka. Oh iya, suka. Ini harus dihabisin ya? Oh ya, buat ngisi ini ya? Iya, karena harus cobain dulu si Sarsapila ini dari Coffee Beer dulu. Oke, gue tuang dulu ya. Oke, boleh. Oke, gue tuang ya. Aman ya? Aman, silakan. Oke, silakan. Sarsapila dari Coffee Beer dulu. Oke. Coba ya guys.
Gimana menurut lo? Enak sih, soft banget ya, rasanya kayak manis gitu. Manis, ada min-minnya ya. Enggak, ini nggak ada minyak. Kalau lo mungkin minum salah satu junk food, ini hampir sama rasanya. Apa tuh contoh junk food ya? Ini kayak kita nggak ada endorse ya. Oh iya benar. Benar. Hampir sama kayak Arby. Arti. Memang agak kurang connect ya kakaknya ya. Root beer. Benar. Sorry ya Cici Angel, kita no hard feelings. Ini mirip root beer. Benar. Ini enak nggak menurut lo? Enak. Iya, gue suka lebih enjoy lagi. Lo kalau di pantai-pantai, lo minumnya Sarsapila, pakai ice cube, itu lebih oke lah rasanya. Tapi the best dari 3 rasa ini menurut lo, untuk rekomend yang banget untuk ke gue itu rasa apa? Kayak kalau dia lo cocok rasa yang pernah ada deh. Lo pernah nggak mengalami percintaan rasa yang pernah ada? Pernah sih. Oh iya, pernah. Tapi untuk sesaat aja, habis itu ya udahlah. Untuk sesaat saja. Bener. Oh bener, sesaat saja. Kalau lu pernah merasakan juga rasa yang sesaat saja gitu? Sejauh ini sih gue nggak ada. Atau cinta satu malam? Cinta satu malam. Iya bener. Itu biasanya terjadi di dunia malam. Yang tadi lo bilang di kehidupan Tapi malam. di kampus ada loh cinta yang terjadi hanya satu malam gitu. Oh, gue kurang tahu sih kalau di kehidupan kampus itu ternyata ada percintaan satu malam. Yang gue tahu itu sering terjadi di kehidupan malam. Tapi lo bisa atau lo pernah main di kehidupan malam itu? Sebenarnya, oke ini gue cerita sedikit ya. Jadi, Boleh dong. oh iya, Kita sharing-sharing. awalnya itu gue pertama kali ke dunia malam itu tahun 2022. Oh, tahun kemarin baru ini. First time banget. Kebetulan sama cutting gue. Oh iya. Iya, sama cutting gue. Seru Terus. Karena kalau kita bicara kehidupan malam ini, kayaknya lebih, ini kehidupan malam ada, menurut gue ya, ada jenisnya nih. Ketika lo kehidupan malam hanya just having fun untuk minum aja, atau lo ke clubbing lah ya. Udah bukan hal yang lumrah dong kalau misalnya kita anak kampus tuh sering nge-club malam atau apapun itu. Iya betul. Tapi ketika oke, kita bahas yang pertama dulu. Pertama kali gue minum alkohol, oke, itu ketika awal mulanya itu di tahun 2020 awal sama teman gue. Oh iya. Iya, untungnya dijagain sama dia karena Gue ya temen lo ya. oh bener. Dijagain. Kita cuma berdua doang dan itu pertama kali gue nyentuh cigarette juga loh. Pertama kali banget tahun Oh, lo ngerokok. ngerokok gue. Gue juga ada rokok sih. Itu. Boleh. Silakan. Oke, thank you. Gue ambilin deh. Oh bener. Gemas banget host yang satu ini ya guys ya. Sorry, gue bercanda. Gue dikasih love loh. Emang biasa love language-nya gitu? Love language gue. Iya. Gue orangnya act of service Oh, sama receiving gifts. Iya. Suka nge-service duluan? Kalau gue emang suka servis orang aja sih. Gue kayak Oke. teman gue butuh apa, sebisa mungkin gue kayak, ayo gue ada gitu. Lalu nih. Oke. Oh ternyata boleh gak kakak-kakak minta korek? Iya. Aduh. Thank you loh Iya, Kak Cool Star. Oke. So. Oke. Yes. Sesuai ya, love language-nya dia act of service. Kebetulan gue dibakarin rokok gue. Gemas banget hostnya satu ini. Of course. Oke. Sorry. Lanjut. Oke. Lo berarti pernah ke clubbing? Nah, Pernah. Biasanya lo ke clubbing di daerah selatan sih. Biasanya di selatan. Memang kayak bukan hal yang lumrah ya. Bener. Kalau klub itu di selatan. Karena sebelumnya narasumber kita, tamu kita itu juga mainnya di selatan. Oh gitu. Betul. Gitu. Kalau lo juga sering nge-club juga? Gue udah pernah bilang di video sebelumnya. Gue udah berhenti. Sebelumnya pun gue pernah kayak gitu juga gitu. Oh, udah berhenti. Iya. Dari kapan berhentinya?
nggak berhenti sih, udah mulai mengurangi gitu, dan ya almost jarang banget sih, Tapi masih dong. hampir nggak pernah. Hampir nggak pernah. Oke. Iya gitu. Ya lanjut lah. Lo clubbing di Jaksel, boleh disebut gak biasanya lo tuh stay di mana? Yang menurut lo tuh klub ini tuh comfort banget nih gitu. Awalnya kan Halloween's group tuh. Tapi Halloween's kan, Halloween's kan udah bubar tuh gara-gara yang ngamen masalah itu kan. Oh iya betul. Tergantung sih, kadang di selatan juga, kadang gue tergantung anak kampus gue maunya di mana. Kalau misalnya dia ngajak ke Big, ya udah kita ke Big gitu. Pick di apa? Kan ada Dragons apa ya? Dragons Fuse, terus juga ada Golden Tiger. Tuh lo pick di mananya? Biasanya Golden juga sih kayak gitu. Oh lu di Golden Pernah Tiger. kesana juga. Karena basic keluarga gue juga yang nggak munafik ya, namanya Cindo gitu kan. Om gue kadang juga kesana gitu, Black Owl kayak gitu. Oh, Black Owl. Hmm. Oh oke. Berarti lo seringnya di Golden Tiger. Iya boleh lah kayak gitu. Sama AHW. Oh boleh. Lah, kan gue nanya lo biasa di mana. Santai aja dong, kakaknya bener. Kita kan having. Kali ini Santai tamu aja. kita benar-benar seru loh, spektakuler ya, sangat memancing emosi ya. Bener. Tadi lo bilang di selatan. By the way, lu ngerokok juga nggak? Gue nggak ngerokok, gue udah berhenti, tapi gue pots. Oh gitu. Gue mau pots dulu boleh gak? Boleh, silakan. Lucu banget ya host sintetis ini. Oke. Selatan. Di selatan atau di Pit jadinya? Kalau sama anak kampus di selatan, kalau sama keluarga di Big. Oh jadi Lu lucu juga ya ternyata ya, lucu banget. Jadi gue ke distract sama ini lo gitu, kelucuan lo. Oke. Gak bercanda. Kepribadian ganda ya kak. Udah kadang gue tantrum sih. Oke. Iya tantrum. Halo, jadi kalau di Pit sama keluarga lo, selatan sama anak-anak kampus lo, di sama Golden Tiger juga. Ada Black Pictures tuh sih. Pernah nggak kesana? Gak, lo kalau ketawa tawa dulu deh, gak apa-apa. Gak sih lo ketawa terhibur ya? Lucu banget, host yang ini tuh lucu banget sumpah. Thank you loh. Kayak gue baru pertama kali nemuin host yang kayak gini deh guys. Iya. Lucu maksimal banget to the bone. Thank you loh. Oke, salaman dulu kita. Oke. Iya. Cukup ribet. Lanjut di kehidupan malam. Jadi lo lebih sering di selatan. Selatan. Sama karena sama teman-teman kampus gue sih keseringan kan, kalau sama keluarga kan hanya beberapa sesaat aja gitu. Beberapa saat aja sama keluarga. Oh, tapi ini pasti kan di kehidupan malam nih, di dunia gemerlap ini kan pasti banyak banget cowok-cowok gila kan? Oh bener, cogil. This is cogil. Oh iya. Oh, Satria Mahathir banget ya. Maaf ya aku mabuk guys. This is cogil gitu. Oke. Lu pernah gak sih menghadapi situasi bungkus perbungkusan gitu, menghadapi cowok-cowok gila? Oh sorry. Kalau bungkus perbungkusan kita nggak pernah tuh Der. Nggak Tapi pernah. ada yang ngegrit lo. Kalau mepet-mepet ada. Nggak dipungkiri dong. Kalau di klub kan kadang kita ke dance floor-nya kan mepet-mepet pasti. Cuma ya pokoknya kalau pesen gue kalau ketika lo di klub sebisa mungkin even lo tipsy ataupun jangan sampai blackout banget sih guys, karena kalau misalnya takut lo dibungkus sama om-om. Oh iya bener sih. Bener. Ada banyak banget sugar daddy yang nyari-nyari cindo sih terutamanya. Oh bener. Yang bisa buat jadi Nih, bukan, baby sugar baby, bener. Tapi lo gak pernah ya? Nggak pernah. Oke. Karena gue ke klub itu hanya mencari kesenangan saat itu. Kalau gue tipenya tuh kalau di klub ya, gue lebih menikmati musiknya karena gue suka DJ gitu, kayak jedak-jeduknya tuh enak banget gitu. Kalau untuk lebih prefer minuman enggak banget sih gitu. Karena lo suka musiknya. Iya, musiknya aja untuk menikmati aja gitu. Tapi kan di sini banyak banget ya orang tuh, statement orang tuh kayak, nih kalau cewek dugem nih nggak banget nih gitu, cewek dugem nih pasti rusak nih gitu kan. Lo setuju nggak akan hal itu? Kalau menurut gua banyak emang statement orang ketika melihat apalagi tetangga atau apapun itu, kalau misalnya kita pulang malam. Tetangga lo ngedugem juga?
tetangga gue ngedugem juga. Gak tahu tuh kalau itu. Mungkin kan kita nggak ada yang tahu kan kegiatan seseorang itu gimana gitu. Iya, maksud gue mungkin dari penonton Sintesis Channel ini kan kayak ada yang mungkin beberapa orang kayak nih pasti cewek nggak bener nih, dugem terus nih, cewek balik malam nih gitu. Tanggapan lo tuh apa sih? Kalau menurut gue, ketika cewek dugem itu nggak melulu harus apa ya buruk gitu ya, tergantung pandangan orang gitu. Ketika orang yang jadul mungkin mandangnya oke ini cewek nggak bener, cewek rusak gitu kan. Terus tapi kalau menurut gue untuk zaman sekarang it's okay aja sih, nggak yang harus notabene oh dia ke klub malam tuh bandel, enggak, karena kan stresnya orang kan beda-beda ya, melampiaskan stresnya itu beda-beda, entah dia kesibukannya ke kampusnya dia pusing atau gimana, terus baliknya having fun gitu-gitu, beda-beda. Enggak sih, enggak. Menurut gue statement itu tergantung cara pandang orangnya aja gitu. Tapi tanggapan lo sendiri nih menghadapi kayak memecahkan statement orang kalau bahwasannya tuh cewek yang klub itu tuh belum tentu jelek tuh apa menurut lo? Kalau menurut gue untuk yang mematahkan statementnya itu balik lagi ke pribadi orang kalau menurut gue, sama tergantung cara penilaian orang, karena kita kan nggak bisa memaksakan orang harus berpikir positif tentang kita dong. Iya nggak, benar nggak? Kayak misal lo nih, lo dugem, terus gue harus yang kayak apa tadi dipanggil apa? Iloy. Umi Iloy kok dugem ya? Oh cewek bandel nih gitu. Tapi kan dari diri lo nih nggak bisa mengontrol gue dong untuk tidak mengatakan hal tersebut gitu. Jadi menurut gue kayak ya udahlah, peduli apa dia ngomong kayak gitu menurut gue gitu. Balik lagi ke kitanya kalau menurut gue. Tapi lu pernah nggak sih menghadapin orang atau ketemu orang yang cewek-cewek gigi emas? Sejauh ini gue nggak pernah ngeliat ya. Oh, biasanya kan filler gigi tuh putih ya? Iya. Emang ada ya filler gigi emas gitu? Ini contohnya. Sorry guys. Oh bener. Gigi emas gue eceran di Madura. Oh bener. Jadi bisa lepas gitu. Kalau ditiup langsung terbang gitu ya? Tapi udah gak kok bersih. Ini sadis. Oke, lanjut. Nah, lo kan dugem-dugem nih ya. Lo tuh punya cowok. Sekarang punya cowok. Untuk sekarang enggak. Gue baru putus by the way. Oh ya ampun. Tapi mantan lo itu ngelarang lo buat ngedugem gak? Oke. Posesif parah sih guys. Iya benar, kan banyak cowok-cowok yang posesif, juga banyak cowok yang yang kayak ngatur-ngatur lah, maksudnya kayak ini demi kebaikan kamu gitu. Kan ada tuh yang kayak gitu-gitunya tuh. Banyak sih kalau cowok kayak gitu. Kebetulan mantan gue yang baru putus ini posesifnya tuh over parah menurut gue. Separah apa kalau gue boleh tahu? Toxic relationship menurut gue. Contoh gini. Pernah gue mengalami Plung di dunia kehidupan toxic relationship itu. Pernah banget, parah. Ini bukan yang ngejelekin ya, maksudnya ini kan kita hanya sharing aja yang pernah gue alamin gitu. Tapi kita balik lagi ke pribadi ya, pandangan orang gimana. Mungkin ini menurut gue yang negatifnya apa yang gue sebutin gitu. Tapi kan gue nggak tahu nih menurut Umila gimana gitu kan nantinya. Kalau menurut gue dalam satu hubungan itu komunikasi itu kan penting ya, komunikasi penting, terus udah gitu kepercayaan juga penting. And then kalau di mantan gue ini toksiknya itu adalah dia ngelarang gue yang bener-bener gue nggak bisa berkomunikasi dengan cowok sama sekali, even itu teman gue ataupun sahabat gue. Berarti kalau dugem itu kan lo ketemu cowok-cowok tuh. Benar. Gimana mantan lo? Wah itu parah sih, sempet ada trouble juga kalau misalnya dugem. Kayak waktu itu pernah kejadian gue dugem di suatu tempat lah, and then namanya kalau kita
apa ya, relasi temen lah ya. Kita kalau bisa dugem pasti kayak, hai namanya siapa, ketau nggak? Iya bener. Ya itu menurut gue kan menambah relasi pertemanan. Tapi menurut dia tuh kayak enggak banget gitu. Terus sampai hampir kayak ribut-ribut yang wah itu awkward banget sih menurut gue. Kayak oke, fix gak bisa lagi nih gue dugem sama dia. Padahal yang gue mau adalah ketika kita satu frekuensi gitu loh. Gue juga gak ngelarang dia untuk berkenalan dengan cewek-cewek gitu. Maksud gue, karena untuk tujuannya adalah membangun relasi hubungan gitu. Kepercayaan. Tapi lo pernah ngajak cowok lo untuk dugem gitu, pernah? Pernah. Oh pernah? Pernah. Dan dia tetap gak se-trust itu sama lo? Iya benar sih. Ngejagainnya tuh parah banget. Kayak bener-bener bodyguard gue kali ya. Mungkin kalau gue sebagai cowok kali ya, siapa sih yang nggak pengen, maksudnya siapa sih yang pengen ceweknya tuh ditaci-taci sama strangers gitu kan? Kalau untuk touch gitu, gue membatasi. Iya, gitu benar. Tapi gue membatasi ketika gue dugem, yang gue nggak mabok, bener-bener mabok banget gitu loh, Mi. Yang kayak gue bisa mengontrol diri gue gitu. Yang penting lo percaya sama gue percaya sama lo gitu. Oh iya. Menurut gue gitu sih. Cuma kalau yang untuk mantan gue ini emang dia toksiknya dalam hubungan itu. Ya karena kepercayaan juga mungkin ya, udah nggak percaya, gue nggak percaya dia juga nggak percaya gue gitu. Komunikasi kita juga udah jarang, bahkan ngejalin hubungan itu kayak flat aja gitu. Semua terjadi karena sebab akibat. Benar. Betul. Kenapa lo nggak menjalani komunikasi yang baik? Sorry. Pasti ada sebab akibat sehingga lo menjadi komunikasi itu tidak baik gitu. Pasti ada sebab akibatnya. Tapi ketika gue untuk memulai suatu percakapan dengan dia, ya responnya dia cuek aja. Kayak bener-bener, misalnya gue cerita nih kegiatan gue hari ini atau apapun itu, ya paling cuma iya oke. Kayak gue cerita sama admin online shop tuh gak lu? Ketahuan lo ngobrol sama operator McD ya? Bener, ditanya tuh mau panas apa kak gitu. Betul, paket panas, sundae coklat. Bener, panas 2. Masukin status. Wow, amazing. Berarti lo cukup parah banget berarti ya toxic relationship. Parah sih, terlalu over menurut gue. Gue gak suka karena mungkin gue fire sign kali ya. Gue Sagittarius. Kalau by the way, apa? Zodiak lo apa nih Umi nih? Bisa tebak gak dengan karakteristik gue? Lo bisa tebak gak gue ini zodiak apa? Scorpio. No. Oke, kalau dari gue liat gaya lo nih ya, gaya lo dari pembahasan lo ataupun apapun itu, kayak gue tahu deh zodiak lo apa. Apa? Fire sign? Yes. Okay. Fire sign itu only 3. Iya, cuma 3. Sagi, Leo, Aries. Kalau menurut gue Aries kali ya. Benar, gue Aries. Oke, kelihatan sih dari gaya lo tuh yang have fun, tengil gitu-gitu ya. Kelihatan tengil ya. Tapi kalau ngomongin zodiak ya, Sagi itu sama Aries memang cocok. Gue soalnya punya temen Aries. Oh iya? Iya. Gue punya temen Aries, cocok banget kalau gue ngobrol sama dia gitu. Tapi ya kadang sulit dijelaskan lah gitu. Sulit dijelasannya kenapa tuh? Memang ada apa sih red flag dari zodiak Aries ini? Kalau mungkin karena fire sign kali ya. Kalau zodiak Aries yang gue kenal nih, temen gue gitu. Karena kan gue juga ada zodiak yang gue kenal, Taurus, terus udah gitu. Cancer tuh paling red flag banget ya. Kalau Cancer sama Taurus tuh red flag banget. Kalau Aries yang gue kenal kayak kemudian nggak mau ngalah, yang bener-bener nggak mau ngalah, terus udah gitu ngambekan tuh menurut gue red flag banget gitu. Terus ketika dia ada masalah, dia nggak pernah mau ngelarin masalah. Sepengenalnya gue sama Aries, dia nggak pernah mau ngelarin masalah. Gue sebagai Aries nih, karena menurut gue tuh yang nggak benar sih silent treatment itu tuh nggak benar menurut gue. Tapi gue benci banget sih itu silent treatment. Karena menurut gue tuh ribet. Gue orangnya nggak mau ribet. Gue orangnya mau simpel-simpel aja gitu. Kalau menurut gue kayak kalau merebutkan suatu masalah tuh ya udahlah, gue nanggepin lo kayak gini ya udah gitu. Oh nggak bisa kayak gitu. Kalau menurut gue, pandangan gue, ketika lo punya masalah lo dikelarin. Oke, lo silent treatment ke orang nih, tapi ketika lo tau nggak di belakang itu orang itu memikirkan
kenapa ya dia silent treatment sama gue, salah gue di mana. Terus kalau menurut gue kalau kayak gitu harus dikelarin sih supaya jelas gitu. Even setelah ngelarin kita berantem pun gitu ya sama teman kita, it's okay, yang penting kita tahu kesalahan kita di mana dan kita bisa perbaikin, daripada gue benci banget namanya silent treatment. Gue punya teman Aries. Oh ya. Iya, gue punya teman Aries, dia silent treatment parah yang menurut gue ketika ada masalah ya udah dia benar-benar silent, nggak ngomong apa-apa, balik lagi ketika kayak nggak ada masalah aja gitu. Iya, benar gitu. Aja ya. Menurut lo Aries kayak gitu nggak? Karena kan lo zodiaknya lo Aries kan? Sebenarnya tuh Aries orangnya tuh lebih ke cool sih. Cool. Kalau orang yang belum kenal mungkin kayak ini orang diem gitu. Tapi kalau orang yang udah kenal kayak gila ya? Iya benar. Kalau udah ngerasa udah ya oke nih gitu, baru dia menunjukkan sifat asli dia. Tapi kalau zodiak Aries itu kalau untuk mengejar cowok tuh kayak gimana sih? Kalau menurut lo? Gue lebih ke yang gue tanggepin tuh cowoknya seperti apa. Gue melihat cowok yang gue suka tuh apa sih gitu. Cegil gak sih kalau Aries tuh menurut lo gitu? Gue pernah cegil. Oh, lo pernah cegil? Gue pernah. Secegil apa kalau Aries tuh? Gue pernah ngejar cowok segitunya. Dan dia tuh cueknya tuh cuek mampus. Oh gitu? Kacau. Parah. Dan gue kayak, wah anjrit nih. Dan gue balik lagi ke love language gue karena act of service dan receiving gifts. Gue tuh benar-benar kayak, ya udah ayo apa. Dan lo harus tahu sih, orang Aries tuh sangat-sangat loyal. Oh ya, oke. Gue akuin emang dia loyal, dalam pertemanan juga loyal banget ya. Sepengenalnya gue sama Aries tuh, Aries emang loyal banget, baik banget. Emang kalau ada temen yang butuh bantuan dia selalu ada gitu. Tapi dari sisi negatif yang gue nggak suka sama temen gue yang zodiaknya Aries itu, egonya tinggi banget sih. Egois, bener-bener egois gitu. Terus kemudian kalau lo bilang apa tadi cegil ya, itu bener sih, temen gue tuh cegil banget kalau udah ngejar satu orang ya, itu bener-bener dikejar sih, apapun dia lakuin all in lah buat nih orang gitu. Benar. Karena gue tuh gue sama mantan gue tuh pernah kayak ya udah kamu suka apa ya aku beli gitu. Gue pernah kayak gitu. Tapi sorry nih ya, kita kalau misalnya zodiak Aries itu suka jadi orang ketiga ya? Apa gimana sih? Soalnya temen gue tuh suka banget mencintai seseorang cowok yang udah punya pacar gitu. Even dia pernah mencintai seseorang yang punya istri. Parah banget gak sih? Gini, gue kayak kalau orang ketiga itu menurut gue nggak harus zodiak Aries nih. Karena balik lagi ketika pasangan itu menjelaskan, ya gue udah ada pasangan. Mungkin orang itu akan nge-set boundaries gitu. Tapi kita nggak tahu nih POV dari teman lo tuh kenapa sih masih bisa suka sama orang itu. Mungkin banyak kenangan yang nggak bisa dilupakan kali ya, karena kan kenangan orang tuh beda-beda ya guys. Tapi zodiak cowok lo tuh apa ya? Zodiak cowok gue Aries. Oh Aries juga. Pokoknya circle temen gue kalau nggak Aries ya Sagittarius. Pokoknya kita fire sign semua, jadi kalau misalnya kita ribut pun udah nggak ada yang mau ngalah. Cowok lo ini kan Aries, keras banget tuh. Keras. Tentunya pasti apalagi posesif, keras tuh kayak bentrok banget ya kayaknya. Parah, sama Sagittarius yang elemennya sama-sama api by the way ya. Jadi sama-sama membara nih kalau. Tapi cowok gue pasti selalu kalah sih sama argumen yang Sagittarius keluarkan gitu. Tapi lo tuh punya ini gak sih? Apa tuh? Hal-hal kayak yang buat mencegah toxic relationship atau cowok-cowok red flag tuh apa sih gitu? Apa nih contoh menurut gue cowok red flag tuh kayak gimana gitu? Ada itu. Contoh cowok red flag ya? Kayak misalnya apa ya? Oh gini. Ya sifat aku emang kayak gini. Apa yang harus dirubah gitu? Gak bisa gitu dong, karena kan kalau perubahan itu harus dari diri sendiri gak sih, Umi? Menurut lo? Terus udah gitu, red flag-nya yang bener-bener kayak kalau dunia lo cuma buat gue doang. Wah, gue gak bisa tuh sebagai Sagittarius yang kayak gitu tuh. Obses kalau menurut gue, gak bucin kalau kayak gitu, obses. Karena cinta sayang menurut gue ya, lo bisa lo bolehin pasangan lo untuk jadi diri lo sendiri gitu, ya nggak sih?
Benar-benar setuju. Gue juga kurang setuju kalau cowok tuh, apalagi cowok ya, maksudnya as a man gitu ya, not as a boy. We need as a man gitu kan. Kayak aku emang kayak gini sifatnya, lo rubah. Gue tahu emang agak effort banget merubah sifat diri sendiri gitu ya, menurut gue. Tapi seenggaknya lo jangan pernah melontarkan kata itu menurut gue. Menurut gue lo harus ada perubahan gitu. Iya benar sih. Kayak gitu ya. Tapi kalau menurut gue lebih red flag-nya adalah ketika lo pacaran terus cowok lo ngungkit kayak pengeluaran aku buat kamu. Iya, kalau menurut gue pengeluaran kamu buat aku selama ini, gue juga pengeluaran gue buat siapa gitu kan. Iya gak sih? Lo pernah Red flag gak sih kalau menurut lo kayak gitu? banget sih menurut parah banget sih itu. Karena menurut gue ketika lo siap mengambil hati orang, ketika lo pacaran, ya lo harus siap untuk berkorban apapun itu, ya gak sih? Even itu money atau apapun, times Effort lah. effort, benar. Iya kan, pasti. Itu red flag banget kalau menurut gue. Oke. Tuh, ada yang pengen lo curhatin lagi nggak masalah percintaan lo? Percintaan gue, apa ya? Gue pernah secegil itu mungkin ya, sama-sama kita sama-sama secegil nih. Gue sakit terus cegil, lo Aries cegil gitu. Tapi secegilnya gue adalah gue pernah mencintai orang itu hampir 5 tahun. Oh iya. Iya, hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun, tapi kemudian ya udah gue ikhlasin aja karena memaksakan sesuatu itu nggak baik juga kan buat kita. Iya nggak? Gue juga karena gue sayang sama dia, gue mengikhlaskan dia untuk bahagia dengan siapapun itu. Even dia pernah ngasih harapan ke gue yang menurut gue ada nih celah gitu, tapi ya gue lebih baik mundur gitu. Terus sama apa ya, kayak misalnya lebih red flag-nya gue itu, gue mengakui pernah kayak gue mencari sosok dia di orang lain. Itu jahat sih. Itu gue jahat. Gue akuin sih, gue jahat. Makanya gue bilang red flag gue bilang gitu. Maksud gue itu jahat sih menurut gue. Kita nggak tahu, maksudnya kalau cowok lu ternyata cinta mati banget sama lo, ternyata lo nganggap cowok itu masih sama kayak mantan lo, tuh kacau sih menurut gue. Iya kan gue bilang tadi red flag-nya gue gitu. Tapi ya balik lagi sih, setiap orang kan beda-beda ya, beda karakter, beda sifat. Ya bagaimana kita menerimanya aja kalau menurut gue gitu. Ada yang mau lo sharing lagi nggak tentang percintaan lo di Synthesis Channel? Kalau menurut gue jangan pernah cinta segitiga sih, apalagi sama temen sendiri. Karena itu ngerusak pertemanan banget. Menurut gue itu. Berarti lo pernah ngalamin cinta segitiga itu sama pertemanan lo itu? Pernah. Dan itu menurut gue adalah toxic dalam pertemanan. Oke, resolusi lo di 2024 nih, karena kan kita udah di akhir tahun, memulai awal tahun. Bener. Apa sih resolusi 2024 lo ini? Resolusi dan harapan gue di 2024 adalah satu, gue lulus kuliah, sehat selalu lah kita, sehat terus, sukses, makin sukses dan berjaya di 2024. Terus health relationship, menemukan cinta yang baik, cinta sejati lah ya, bisa. Benar. Terus hal-hal baik selalu menyertai di 2024 gitu. Dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan sehat selalu dan sukses, jaya untuk Synthesis Channel dan Cece Angela. Thank you. Thank you udah mau datang di YouTube kita. Sukses selalu buat Cece Angela. Amin. Thank you Sehat juga selalu. udah diundang. Sama-sama. Kalau kita bisa berjumpa lagi ya. Semoga kita kontak-kontakan ya. Semangat sempronya tahun depan. Amin. Good luck and all the best wishes for you. Thank you. Oke guys, karena kita udah di penghujung acara, thank you for watching. Jangan lupa di subscribe, like, and comment, and share Synthesis Channel. Dan tentunya masih ada keseruan-keseruan lagi, narasumber atau bintang tamu yang pastinya yang lebih hot, menarik, ganteng, cantik, lucu seperti saya. Dan jangan lupa tetap stay tune di Synthesis Channel and see you.